ada orang melihat perusahaan akan teringat pada produk kami dan ingin untuk membelinya. Kemudian ide ini dilatar belakangi oleh pertama perkembangan teknologi. Di era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat di 10 tahun terakhir. Kemudian jika teknologi berkembang, tentu saja gaya fashion dan beragamnya model desain. Bisa kita lihat dari tahun 2000 sampai 2018 perkembangan fashion dan model desain sangat berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sebelum latar belakang. Ingin memperkenalkan budaya Bogor. Kami bertujuan ingin memperkenalkan aksara Sunda dan budaya Bogor. Karena banyak masyarakat di zaman sekarang ini yang tinggal di Kabupaten Bogor belum banyak yang mengetahui tentang aksara Sunda dan budaya Bogor. Jadi kami membuat produk ini untuk memperkenalkan aksara Sunda dan budaya Bogor. Seperti saat waktu saya sebelumnya berjalan mengunjungi ke tempat wisata yang ada di Lembang, itu tuh saya menemukan dia membuat kaos juga oleh-oleh yang berciri khas Lembang. Dan tempat wisata itu sudah mendunia sekali, mendunia. Kami bertujuan untuk mengembangkan tempat wisata yang berada di Kabupaten Bogor ini menjadi seperti itu, dengan menciptakan produk yang kami buat untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas. Jadi itu merupakan tujuan dari kami. Yang pertama menarik minat konsumen untuk mobil rusak, kemudian memperkenalkan aksara Sunda seperti yang di latar belakang yang ketiga tadi, dan yang menemukan rasa cinta kepada budaya Sunda, dan yang keempat mengenai prospek wirausaha rusak. Kemudian dari latar belakang dan tujuan tersebut diperoleh informasi masalah berupa bagaimana pengusaha didapatkan dari penjualan oleh-oleh khas Bogor rusa ini. Ya, itu merupakan tahapan dari produksi kami. Bisa dilihat seperti pembuatan kaos seperti biasanya. Lanjut. Cara membuatnya juga. Terus. Oke. Dari segi implementasi yang telah kami lakukan, dari 137 orang responden yang telah kami perlihatkan, terdapat 10% netral, 25% suka, dan 65% suka. Jadi bisa dapat kami simpulkan bahwa produk kami yang bernama Rusa ini sudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian proses pemasarannya, sasaran utama kami adalah remaja dan orang tua, karena kebutuhan kaos pada masa itu berkembang dan banyaklah kan untuk remaja perkembangan tubuh jadi berkembang, jadi untuk baju juga berkembang juga orang tua, dan kami untuk proses penjualan kami dari orang-orang dan melalui online marketing seperti melalui Instagram ini. Untuk kerja bisnis yang telah kami lakukan untuk per kaos yang telah kami jual itu seharga 65.000 untuk yang hitam dan dengan sablon warna emas, kemudian yang berwarna putih dengan sablon berwarna biru. Oke, perkiraan label kami yang akan didapatkan dengan modal 456.000 sudah tercipta 1 lusin kaos yang terdiri dari 1 lusin kaos yang di 6 berwarna hitam dan 6 berwarna putih. Jika satu kaos dihargai 65.000, maka keuntungan 780.000. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari 300 yang diperoleh adalah 324.000 tanpa modal dan alat. Ini DP-nya. Ya, oke, tinggal timbul. Dampak yang kita timbulkan yang dari proses dari usaha ini adalah pertama dampak ekonomi. Dengan melihat seperti itu kita mendapat ekonomi dengan kita menjual kaos, kita akan mendapatkan keuntungan yang setimpal. Kemudian dari segi sosial, jika seorang orang mengetahui tentang budaya Bogor, tentang kebudayaan Bogor, tentulah akan timbul rasa di dalam kebanggaan akan budaya Bogor tersebut dan akan timbul rasa untuk melestarikannya. Kemudian dari segi lingkungan juga dapat dilihat bahwa dengan rasanya timbul rasa kebanggaan, rasa timbul akan rasa ingin memiliki, tentu saja akan mencoba untuk melestarikannya, paling tidak dengan menjaga lingkungan sekitar. Kesimpulan dapat
Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah kegiatan usaha kaos Sulsa merupakan usaha yang sangat relevan bagi pengusaha yang kreatif, seperti berkecimpung di bidang seni dan desain. Selain dapat melestarikan kebudayaan Bogor, mengembangkan wirausaha di Indonesia, dan menciptakan entrepreneur muda berbakat, memulai bisnis Sulsa ini juga akan membuat lapangan kerja bagi banyak orang. Salam. Sudah. Sekian. Pak dibawa ke sini mas. Bawa. Itu di sablon. Iya, Bu. Ini bahasa huruf apa? Sunda. Bisa kerjasama dengan orang-orang literasi lestarikan budaya ya. Iya. Ini jadi oleh-olehnya. Memperkenalkan budaya melalui huruf Sunda itu. Yang artinya Ini artinya Bogor. Bogor jadi dengan Oh itu Bogor. dengan ada yang kayak kalau kita mendengar kata hujan, berarti kan Bogornya kan Bogor. Jadi secara langsung ini orang bisa tahu Bogor. Ketika kayak Mari membeli, Mas ini apa? Cuman nggak ada Bogor. tulisannya Bogor gitu ya. Oh enggak. Karena kita tidak mau memperkenalkan aksara Sunda seperti itu. Ini aksara asli Iya. Sunda. Iya. Situ. Coba dulu. Dari situ. Aksara Sunda yang gitu? Iya, Mbak. Hah? Oh di itu ya, di modif ya? Nah, Enggak, ini Memang- tulisannya memang ada dasarnya seperti ini. Dari mana masyarakat kan? Iya. Iya. Iya, masyarakat. tulisan Bogor itu ya? Iya. Gak tahu, saya baru lihat. Ya makanya ini itu edukasi diperkenalkan. Iya. Ini harus dijadikan sebagai Iya, tuh, kalau di ngomong daerah dijual kayak apa misalkan? Apa? Pertama kami dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, karena kami pikir kalau kita jual-jual kayak gini juga bakalan memakan waktu dan biaya, jadi kita mulai sosial dari media online, mulai dari Instagram yang telah kami. Sudah laku berapa emang? Oh dari Iya, 8. dari 10 lusin. Berapa bulan? Dalam waktu 1 bulan. Berapa bulan? Bulan. Oh biar ini biar online. Oh itu via Maaf ya, face to face. face to face. Oh. Oh, Ini yang dari pasien sini itu. aja. Kaosnya diproduksi di mana? Ambil di mana? Ya, jadi kita bekerja sama dengan sablon gitu. Enggak, ininya bahan. Oh, iya. Bahannya. Ya, tinggal ini aja kan, tinggal kita desainnya Dari kayak kami apa. nanti akan kami Ide berarti idenya dari itu ya, dari gambar. Mungkin Ini kan cuman itunya ya apa ya, desainnya mungkin iya. ya misalnya kata Bogor, biarin itunya nggak apa-apa, bagus, tapi ada Bogornya gitu dari Terus ada juga city informasi gitu. bahwa aksara Sundanya ini itu. orang semua orang tahu ini aksara Bogor kayak Dari dinas pariwisata Kenalkan ya. ya. Kami memiliki beberapa desain Iya. lain yang ada ya. Oh iya, ini salah satu. kan kekuatannya memang di desain dan Desain. brand. Iya. Nah, itu harus dilindungi itu supaya tidak ada yang Tidak niru. niru. Didaftarkan mereknya. Iya. Belakangnya apa Kalau itu? enggak, siapapun bisa rusa. Oh, rusa. Itu khasnya ya. Rusa. Rusa. Wah, bagus ini. Merek punya merek sendiri ya. Rusanya double S itu. Iya, karena kalau rusa kan banyak terdapat di Istana Bogor kan. Makanya kami mengambil kata rusa itu untuk dimodifikasi. idenya siapa awalnya? untuk ide rusa pertama dari dia, terus untuk desain saya yang punya ide bikin kaos yuk gitu. Nah, Awalnya siapa? Saya Tapi sebelumnya nggak pernah ada bersentuhan dengan bisnis kaos. sebelumnya Keluarga mungkin nggak. belum ada. Mungkin ini bisa diangkat nanti kerjasama sama apa namanya kebudayaan Bogor, Istana Bogor kan banyak usahanya. Nah, harus itu nanti jadi diangkat Pak Jokowi kan sering sana Pak Jokowi. Wah, ambil langsung jadi naik tuh ngaku nih. Nah, ini cara ini aja cara pemasaran. Ada jadi ini kayak kaos yang apa pembelajaran budaya itu ini dijadikan sebagai apa mungkin dari Saya lihat ada bunga-bunga. meskipun bukan Kabupaten Bogor dia punya. Kok nggak Bogor? beberapa desain yang Itu ada desain yang glow in dark juga. Jadi kami masih mencari kayak sablon yang pas buat itu karena Iya. pertama yang ini dulu karena untuk yang ini kan
refleksi kayak warna gold aja, jadi banyak terdapat di sabang-sabang. Sedangkan untuk yang bunga itu kan refleksi anodi, kami berencana buat membuatnya glow in the dark, jadi untuk masih dalam proses. Jadi ciri khas Bogor dimasukin ke situ Ya, ya. Mulai dari kemudian maksudnya bukan sebagai posting dan juga buat sebagai media sarana pembelajaran bagi masyarakat. ya itu yang diangkat ya. Kalau di Kodia kan ada yang lantai bawah tuh, sebelum dari parkiran naik mau masuk ke Jaya itu ada yang Bogor ini ya, Dekranasnya Bogor. Nah barangkali Kabupaten Bogor itu bisa di CCM, lobby di CCM itu kaitannya dengan untuk Kabupaten Bogor, karena untuk yang Kodia itu ada tuh di Giant. Nah, kalau di ini CCM kan khasnya kabupaten kan, nah, bisa minta slot di itu yang khusus Dekarnasnya Kabupaten Bogor. Ya. Kalau saya sih usul bukan City of Rain, tapi misalnya udah ini bagus ya atasnya, bagiannya bawahnya kecil aja Bogor, The Rain City gitu. Jadi nggak usah sama gitu, jadi tonjolkan yang huruf Sundanya itu. Terus terang saya mau kerjasama Mas, nanti kalau bisa saya bantu komersial. Wah. Kalau mau bekerja sama nanti kita sama-sama, saya mau invest nanti. Iya. Ini mau kita jadi apa? Mau jadi arsitek. Arsitek. Psikolog. Wah. Keren, ini kayaknya bagus Bu. Ini Iya. kan memberikan Bogor. Iya. Budaya Khas Bogor yang Bogornya. mengenalkan ya. Oke. Terima kasih, sukses. Iya. Kemudian sekali lagi buat peserta nomor 24 dari SMA Negeri 2 Cibinong, silakan. Nanti produknya satu titipin kami ya, karena mau dikasih. Sekarang bawa keluar dulu. Nanti kita foto bersama. Ditunggu di luar. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 25 dari SMA Negeri 1 Ciampea. Ya. Silakan coba dulu yang belum berbuka. Silakan 25. Adek, Mas di luar dulu Mas. Soalnya ini apa namanya ngalangin. Ngeliatnya nggak bisa. Yuk peserta nomor urut 25 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifah Salsabila Huda. Saya Fanika Zalia. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Ciampea akan memperkenalkan mengenai wisata edukasi Primata Feeding Site yang bertempat di SMA 1 Ciampea. Ide pertama kali ide ini muncul sebenarnya latar belakangnya itu masalah di sekolah kami. Sekolah kami itu permasalahannya ada binatang primata atau monyet itu selalu turun ke area sekolah, misalnya misalkan ke musola atau ke lapangan, sering mengganggu, mengacak-ngacak tempat sampah seperti itu. Nah, permasalahan terjadi itu sangat menyebabkan terganggunya proses pembelajaran. Nah, terus di daerah puncak Gunung Kapur juga sebagian tanahnya itu kan ditanami oleh pohon jati. Pohon jati itu karena itu milik tanah Kopassus. Nah, tanah Kopassus itu ditanami supaya rumah-rumah warga itu tidak mengambil alih tanah tersebut. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk menyelenggarakan feeding site bagi primata. Nah, kami itu berpikir primata itu turun mungkin karena emang kekurangan makanan di atas gunungnya. Makanya kami membuat inovasi cara bagaimana sih untuk menghentikan si primata itu untuk turun ke sekolah kami. Nah, selain itu juga primata juga turun ke pasar-pasar, misalnya pasar Ciampea ada, terus ke rumah-rumah warga, itu sangat mengganggu memang. Nah, feeding site ini juga mungkin hampir sama seperti konversasi di ujung kolon, tapi kelebihan dari program kami ini ada wisata edukasinya. Jadi di sepanjang jalan menuju primata feeding site itu ditanami pohon-pohon, lalu diberi keterangan misalkan ini itu pohon apa, terus bahasa latinnya apa, berasal dari daerah mana. Nah, pokoknya flora dan faunanya itu ada papan pengetahuannya.
feeding site ini jadi solusi, merupakan satu solusi supaya si primatanya itu gak turun ke sekolah kami. Jadi ini di taman sekolah ya, turun. Ini beneran turun Pak. Jadi kalau udah turun tuh kita udah jejeritannya udah Takut banget. Banyak temuannya tidak pada orang ya. Itu lagi apa namanya ngambil makanan. Biasanya ngacak-ngacak tempat sampah. Jadi setiap pagi itu sekolah kotor. Jadi padahal sudah disapu, tapi setiap pagi emang langsung berantakan gitu. Itu sepatunya nggak digigitin ya? Enggak juga, alhamdulillahnya enggak itu. Iya. Jadi tingkat implementasi primata feeding site ini kita melihat gitu, kita survei ke Gunung Kapur, ternyata sudah pernah dilakukan feeding pad di sepanjang jalan. Jadi ditanami oleh penjaga Gunung Kapur itu ditanami